manusia yang tidak pernah berpakaian sutra. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai seorang manusia, ya man kharaja minad dunya, wahai seorang manusia yang keluar dari dunia. Maksudnya apa? Wafat. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggalkan dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Wahai seorang manusia, ya man lam yanam tulal layal, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Min khafin nari syair, karena takut kepada neraka syairnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat bagaimana takutnya Rasulullah kepada Allah. Sengaja saya bahas ini. Kenapa? Karena ini sebagai senjata bagi kalian untuk menghadapi fitnah dan akhir zaman di sekarang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita orang sekarang karena kecintaan kita kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, pekerjaan, sampai membuat kita lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada rasa-rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad, coba kau bayangkan, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Takut kepada nerakanya Allah. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya masuk sorga, tapi sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Pernah Allah bukakan bagi Nabi Muhammad tentang neraka. Kusyifal hijab, dibuka hijab. Ketika penghalang dibuka, Nabi Muhammad melihat neraka. Tiba-tiba ada sebuah api yang ingin seakan-akan ingin memakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mundur. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ha'ana minhum, ha'ana minhum. Apa ha'ana minhum? Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa penghuni tempat itu? Neraka. Nabi masih nanya, ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa itu? Neraka. Ini adalah muntahal khauf, puncaknya rasa takut kepada Allah. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal Nabi Muhammad itu, surga ini seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga di dunia selama 100 tahun. 100 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu karena berbuat satu kesalahan, yaitu makan buah khuldi. Makan buah khuldi Allah turunkan ke bumi 100 tahun. Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Saya, kalian, kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat di muka buminya Allah, tetapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng, seakan-akan tidak punya dosa dan punya maksiat. Kita tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, Al-Imam Ali Zainal Abidin, pernah beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabatnya berkata, ya Imam, ma hadzal baka, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis wahai Imam? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau adalah keluarganya Rasulullah, engkau cucunya Rasulullah. Apa yang masih kau khawatirkan? Dalam Al-Quran Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian, wahai ahlul bait, kotoran-kotoran kalian, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil baitir Rasul, engkau ini bagian dari ahlul bait. Kenapa kau masih menangis? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau gelisahkan? Apa yang kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah kamu berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian.
wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi siapapun yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat. Ketika beliau sholat, rumahnya angus kebakaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumahnya angus kebakar. Beliau tetap dalam posisi sholat. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya, ya imam, apakah kau tidak merasakan panas kobaran api yang begitu besar ketika rumahmu terbakar? Apa jawab beliau? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena ketika aku sholat, aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka, sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Itu para ulama. Ulama takut kepada Allah. Para nabi, para rasul takut kepada Allah. Mereka di dunia bukan tempat untuk santai-santai, bukan. Kita pagi, siang, sore, malam dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikir orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai hanya orang yang ada di kota-kota. Bahkan kita yang berada di desa-desa pun kita makin hari semakin lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pernahkah kedua mata kalian menangis takut kepada Allah? Pernahkah kalian seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, celakalah Umar apabila ada seekor keledai yang jatuh. Akibat apa? Akibat jalan yang rusak. Celakalah Umar apabila ada satu keledai jatuh gara-gara satu batu akibat ada jalan yang rusak. Celakalah Umar. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur, bilang masyarakat Lebak juga bagian daripada rakyat Indonesia, jangan dianaktirikan. Kamu lurah, kamu kepala desa, engkau camat, engkau bupati, engkau dibayar sama rakyat, digaji sama rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita. Saya tanya, jalan itu nggak dibenerin, nggak dikasih lampu udah berapa lama? Berapa lama? Maka saya sampaikan, mana camat hadir nggak camat? Mana camat? Nggak ada. Ya, sampaikan ini, mau lurah mau RT, sampaikan camat. Kemarin saya pergi acara di NTT. Ketika saya acara di NTT di Pulau Komodo, saya lihat ada sekolah negeri itu dibangun pakai bambu. Itu pun iuran orang kampung, 1 kakak 20.000. Padahal sekolahnya sekolah negeri. Oh, ngomel-ngomel saya depan situ. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung dibangun tuh sekolah. Pokoknya ini nggak ada urusan. Jalanan arah setiap kampung-kampung harus dibenerin. Saya sampaikan, kalau camat, lurah membiarkan jalan akses masuk masyarakat masih bolong-bolong, kasihan bagaimana nanti orang-orang yang pergi malam nggak ada lampu, mereka kecelakaan, anak istri mereka nunggu di rumah. Betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang seperti itu yang sengsara siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang menderita rakyat apa bukan? Saya tanya, mereka RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, mereka pelayan rakyat bukan? Pelayan rakyat bukan? Makan dari mana? Uang rakyat. Makan dari mana? Gaji rakyat. Kalian harusnya melayani rakyat.
rakyat. Saya bilang kalau sampai beberapa bulan lagi ya itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah ya, iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Saya sampaikan ini semua semata-mata demi rakyat, demi masyarakat. Saya bilang kalau dalam 1 bulan itu jalanan nggak dibangun, nggak dikasih penerangan, sama-sama kita datang, kita geruduk kantor camatnya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Baru geruduk kantor camat. Saya demi bangsa, demi rakyat di penjara udah berkali-kali di penjara, saudara-saudara. Berusaha dibunuh berkali-kali, diancam, dihina, dicaci, dimaki, diborgol tangan, borgol perut, borgol kaki, nggak ada masalah, enteng kecil, apalagi ini camat. Kenapa? Ketidakadilan harus dilawan, ketidakadilan harus, jangan dibiarkan, jangan. Makanya kalian ini para pemuda-pemudi harus dari kecil tanamkan dalam hati kalian hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada rakyat. Jangan nafsi-nafsi. Kalian lihat penderitaan rakyat, lihat penderitaan rakyat yang susah. Kalian anak-anak muda adalah generasi ke depan. Kalian syubbanul yawm rijalul ghad, pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat. Tegakkan keadilan. Nyawa jiwa kalian harus untuk rakyat. Saudara-saudara, saya di penjara berkali-kali, sampai di borgol perut, borgol tangan, borgol kaki, baru keluar 1 hari udah masuk lagi penjara. Baru keluar belum nyampe sebulan masuk lagi, keluar belum nyampe ini masuk lagi, keluar masuk, keluar masuk. Waktu saya habis di penjara terpisah dengan anak istri. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saya sampaikan kebenaran demi rakyat, demi masyarakat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Banten siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Camat-camat, aing teu mau tahu. Lamun 1 bulan jalan teu sia bikin, habis ya. Betul? Emang jalan dibangun buat saya? Enggak kan? Buat masyarakat bukan? Dikasih penerangan buat siapa? Karena pasti ada dana turun dari pusat. Masa semuanya kau makan? Apa untuk kembaliin apa untuk ngembaliin modal waktu dulu lagi nyalon? Hah? Udahlah, nggak usah munafik-munafikan. Makanya kalau mengundang saya ceramah mending jangan kalau masih setengah-setengah. Betul? Betul? Makanya saya nggak mau tahu lurah, camat sampaikan itu jalanan bangun untuk warga, untuk masyarakat. Kasihan masyarakat, udah susah, jangan lagi dibikin tambah susah. Masyarakat ini, rakyat ini udah susah. Betul? Jangan lagi dibikin tambah susah. Kalian enak, kalian tidur AC apa semua. Lihat rakyat, lihat masyarakat, mereka kelaparan. Suami-suami mereka pergi pagi kehujanan, kepanasan, cari nafkah untuk anak istri mereka. Apa? Karena mereka mau memberi makan uang halal buat anak dan istri mereka. Makanya saya sampaikan kepada kalian ibu-ibu, hargai, jangan sia-siakan suami kalian. Suami kalian keluar pagi, siang, sore, malam, dia kehujanan, kepanasan, nyari uang untuk kalian, untuk menafkahi kalian. Ntar dulu ibu-ibu, tenang, mereka dulu baru nanti gantian. Gantian. Habis ini baru saya, tenang ibu-ibu, saya orangnya adil, tenang. Ya, ini banyak terjadi ini. Ibu-ibu, kita orang ini suami nggak butuh rumah besar, betul? Ada tanya, suami butuh rumah besar? Butuh? Enggak. Kita orang nggak butuh rumah yang besar. Kita orang nggak butuh istri yang cantik. Enggak. Kita orang butuh rumah
yang bukan menjadi tempat perang. Sebab kenapa? Sebab kita nih suami di luar udah cukup dihina, dicaci, dimaki, mendapatkan kecaman, tekanan. Masa pulang ke rumah juga dapat tekanan dari istri? Ibu-ibu, saya sering perang. Suasana perang enggak seseram. Suasana perang enggak seseram suasana rumah yang di dalamnya terdapat istri yang menyia-nyiakan dan tidak menghargai suaminya. Ibu-ibu, kita orang para suami, kita orang ini para suami, udah biar kalian nggak usah mikir apakah kita sudah makan atau belum. Enggak, kalian nggak usah mikir kita capek atau enggak, kalian nggak usah mikir kita banyak pikiran atau enggak, kalian nggak usah mikir. Kami para suami, yang penting anak istri makan. Kami nggak peduli kadang anak-anak nanya, bapak udah makan? Udah, sambil menahan air mata padahal dia dalam keadaan lapar, ibu-ibu. Tapi tidak pernah para suami mengeluhkan hal itu kepada kalian, ibu-ibu. Nah, begitu juga kalian para suami. Kalian sebagai suami harusnya bisa mendidik. Kalian punya istri-istri, anak-anak kalian, istri kalian, didik mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ngarep, ini suami ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, saya pengen punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab, saya pengen punya istri seperti Ummu Salamah, Ummu Sulaim, saya pengen punya istri seperti Nusaibatul Nusaibah, saya pengen punya istri sebagai seperti Hamiyatul Islamiyah. Kalau kamu pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin jadi pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, maka jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, maka jadilah sosok Zubair ibn Awam. Ini enggak, suami pengen punya sosok istri yang seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Pengen punya istri seperti istri-istri para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, para wanita-wanita yang soleha. Tapi kelakuan ente sebagai suami kayak Fir'aun, nggak bakal bisa. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, harus jadi sosok Nabi Muhammad. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, kelakuan kayak Fir'aun, mana bisa? Nggak bisa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir zaman fitnah, kerusakan di mana-mana, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada engkau semuanya. Untuk apa? Untuk lebih mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, ini fitnah akhir zaman di mana-mana. Maka jauhkan kalian para guru-guru, ya, para ustadz, para kiai, para habaib yang punya pondok-pondok pesantren. Kalian para orang tua yang punya anak-anak yang suka hadir di majelis-majelis taklim, saya sampaikan, cari majelis-majelis taklim yang di situ terdapat cahaya-cahaya ilmu, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Al-Quran, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Adapun kalau ada panggung-panggung ceramah, di situ tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada cahaya para aslafun saleh, bahkan yang ada adalah fitnah. Panggung-panggung ceramah yang berisi fitnah, yang berisi adu domba, tinggalkan demi menyelamatkan anak-anak kalian pada fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan para ulama-ulama salaf. Lihat bagaimana Kiai Haji Abdul Halim, bagaimana Mama Uci, bagaimana beliau-beliau kedekatannya dengan para habaib, kecintaannya kepada para habaib. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu, kiai belajar sama habaib, habaib belajar lagi sama kiainya, begitu terus. Nah sekarang ada ini ustadz-ustadz yang kencingnya belum lurus,
ya. Baru kemarin sore karena hasut, iri, dengki plus goblok ingin mengadu domba habaib dengan ingin mengadu domba habaib dengan para ustaz. Sebenarnya saya males mau ngomong ini. Loh kok males? Ya saya udah males mau ngomong masalah begini. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, diam atas orang-orang yang hina itu adalah jawaban atas orang-orang yang hina. Saudara-saudara, kami diam bukan berarti takut, enggak. Tetapi saya diam, mulai sekarang saya udah diam, gak mau bahas-bahas itu si Imat itu lagi, enggak. Kenapa saya diam? Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya auman singa lebih mahal untuk daripada meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Oleh karenanya didik kau punya putra-putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya tanya ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, uang kalian taruh di luar rumah apa dalam rumah? Dikunci. Kenapa nggak taruh di luar? Hah? Dicuri, diambil orang, dicuri. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari, takut dilihat orang, entar dicuri, entar diambil. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, berlian, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Ayam kalian, ternak kalian, maghrib nggak balik kalian cari, anak-anak perempuan kalian sampai tengah malam nggak pernah kalian cari. Begitupun kalian para bapak, pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari apa? Cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak dan istri kalian. Ketahuilah, kalau kewajiban kalian sebagai seorang suami hanya ngasih makan anak istri doang, kalau kewajiban suami cuma ngasih makan anak istri, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan untuk anak istri mereka. Ada yang lebih wajib, ada yang harus lebih kalian dahulukan, ada yang harus lebih kalian utamakan. Apa itu? Makanan hati, makanan jiwa anak dan istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai para bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak dan istri kalian mati? Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, karena seorang ibu adalah madrasatul ula, muallima, mudarrisa, muaddiba, ustazah. Seorang ibu itu pendidik pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Sehingga baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian yang bercocok tanam, perempuannya adalah ladang. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau kalian bercocok tanam di ladang yang rusak, kering, kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Baik buruknya seorang ibu itu tergantung kepada suaminya di dalam mendidik istrinya untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jadi ibarat kata kapal, ibu-ibu, kalau kapal anak-anak ini penumpangnya ya. Ibarat kapal, anak-anak kita itu penumpang. Nah, selamat atau celakanya penumpang, selamat atau tenggelamnya penumpang tergantung perahu. Nah, ibu-ibu adalah perahunya. Nah, selamat, tenggelam atau tidaknya perahu itu tergantung nahkoda. Nahkodanya siapa? Suami. Jadi kembali lagi kepada suami. Maka jadikan rumah tangga kalian rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan kampung kalian dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu tertipu dengan urusan-urusan duniawi. Kita sekarang kebanyakan kalau orang-orang di kampung begini, kita banyak tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang. Ada orang punya rumah besar, tertipu kita. Enak ya dia punya rumah besar,
Ada orang punya motor bagus, enak ya punya motor bagus. Ada orang punya mobil, enak ya punya mobil. Ada orang punya istri cantik, enak ya istrinya cantik. Ada orang punya suami ganteng, enak ya suami ganteng. Ingat, jangan pernah kalian tertipu. Jangan pernah kalian tertipu dengan kejayaan, dengan kemakmuran, dengan kesenangan orang-orang sebelum kalian bisa menentukan bagaimana keadaan orang-orang itu kelak di akhirat. Kalian tertipu dengan kejayaan orang punya banyak harta, kalian bisa tahu itu orang nanti di akhirat akan selamat atau enggak? Tahu. Nah, kalau kalian tidak tahu, kenapa kalian tertipu dengan kejayaannya, kemakmurannya? Terima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hilangkan dari hatimu kerisauan, kegelisahan, keganduhan, kegalauan, kekhawatiran. Besok mau makan apa? Jangan. Jangan ada dalam hatimu kekhawatiran seperti itu. Tanpa engkau sadari, tanpa engkau sadari. Karena kita orang-orang yang lupa, karena kita orang-orang yang lalai. Tahukah engkau bahwasanya Allah selalu memanggilmu, namun engkau tidak pernah memanggil Allah. Kata Allah, wahai hambaku, aku memanggil namamu, namun engkau tidak pernah memanggil namaku. Wahai hamba-hambaku, aku mendekati engkau, aku berusaha selalu dekat dengan kalian, tapi kalian selalu berusaha jauh dariku. Aku memelihara kalian, aku menjaga kalian, aku melindungi kalian. Abakhilana, kata Allah, abakhilana, apakah aku pelit kepada kalian? Apakah aku pelit sehingga kalian pelit terhadapku, kata Allah. Di saat orang-orang, di saat manusia tidak ada yang mengertikan kalian, tidak ada yang menemani kalian, aku selalu menemani kalian. Walaupun kalian lupa kepadaku, aku selalu mengingat kalian. Maka kalian akan mencari Tuhan seperti aku, akan kalian cari di mana, kata Allah. Apakah ada Tuhan seperti aku yang selalu mengingat kalian walaupun kalian lupa kepadanya, yang selalu merahmati kalian, menutup aib-aib kalian walaupun kalian berbuat dosa dalam keadaan telanjang kepadanya? Kenapa? Perkara apa? Hal-hal apa yang menutup mata-mata kalian untuk menangis takut kepada Allah? Terlalu banyakkah dosa perbuatan maksiat yang kita lihat? Lau kana dumu'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'a Dauda akthar, walau kana dumu'a ahlil ardi wa dumu'a Dauda jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Adam min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi maksum, terampun dari dosa, masih malu, masih takut kepada Allah. Kita siapa kok nggak punya rasa malu dan takut kepada Allah? Beb, saya mau berbuat dosa. Beb, saya mau bermaksiat. Kamu berbuat dosa, nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Silahkan kau berbuat dosa, silahkan kau berbuat maksiat. Tapi kalau kau mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, mau meninggalkan kewajiban, kau mau mabuk, kau mau judi, kau mau melacur, kau mau narkoba, kau mau melanggar perintah Allah, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, kau mau bermaksiat, cari tempat maksiat, cari bumi yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kau mau berbuat dosa, kau mau berbuat maksiat, nggak apa-apa. Kau mau nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi cari tempat untuk maksiatmu yang dimana tempat itu tidak dilihat oleh Allah. Kau mau berbuat dosa, kau mau berbuat maksiat, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kau makan dari rizkinya Allah. Nah, kalian tinggal di muka bumi Allah, makan dari rizki Allah, dan Allah selalu melihat kita
kenapa masih sanggup dan masih mampu kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya saudara-saudara, kembali dari ini majelis sekali lagi ya, jadikan Sohibul Haul Mama Uci dan para ulama-ulama as-salafus saleh yang lain sebagai uswah qudwah kalian. Ibu-ibu pulang dari sini tanya anak-anaknya, siapa Nabi Muhammad? Apakah anak-anak kalian kenal Nabi Muhammad? Tanya bapak Nabi, kakeknya Nabi, anak-anak Nabi, putri-putri Nabi, putra-putra Nabi, putri-putri Nabi, sahabat-sahabat dekat Nabi. Itu saja dulu. Jikalau putra-putri kalian tidak tahu itu, maka kalian telah gagal dalam mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal kalian sebagai orang tua. Jangan ngarep, saya ngarep nanti kalau saya mati saya dibikin haul, anak saya bakal bikin acara haul, ngundang orang-orang semua, terus dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, dibacakan ayat Quran, diundang para ulama untuk memberikan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat tentang haul. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau kalian masih hidup, kalian tidak pernah didik anak-anak kalian dengan pendidikan agama. Nah, anak-anak yang sekarang ini, anak-anak dan cucu-cucu yang mengadakan acara haulnya Kiai Haji Mama Uci, itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang soleh dan soleha, yang apa? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbaktinya bukan hanya semasa hidup, karena berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidup saja. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia, tetap wajib bagi kita sebagai anak dan sebagai murid berbakti kepada orang tua dan kepada guru kita. Dengan apa? Dengan mendoakan orang tua dan guru kita sebagai amal yang tidak akan pernah terputus bagi mereka. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila manusia wafat, anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Kalian masih hidup sholat, dalam kubur tidak bisa sholat. Kalian masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia itu dipastikan sampai, saudara-saudara. Maka kalau kalian pengen punya anak yang bisa menyelamatkan kalian dunia dan akhirat, pengen punya anak yang bisa membahagiakan dunia akhirat, pengen punya anak yang kelak di akhirat jadi syafaat, yang nuntun, yang megang orang tuanya untuk dibawa di barisan baginda Nabi besar Muhammad, pengen punya anak seperti itu, dari sekarang jaga anak-anak kalian dari fitnah, dari kerusakan zaman. Jangan biarkan anak-anak kalian lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Ini segala walaupun di kampung-kampung anak kecil semua udah pada pegang HP semua, pagi siang sore malam pegang HP semua. Pegang Al-Quran, baca Al-Quran, hidupkan rumah tangga kalian dengan cahaya Allah, cahaya iman, cahaya Islam. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Saudara-saudara, baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan dalamnya terdapat istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia, bukan itu. Baiti jannati, rumahku sorgaku adalah istri yang soleha, istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya, istri yang sabar, yang taat, yang patuh kepada suami, istri yang meletakkan suaminya di atas kepala bagaikan mahkota dan meletakkan dirinya di bawah kaki suami bagaikan alas kaki. Dan begitupun seorang suami yang soleh, seorang suami yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Allah, dengan pendidikan Rasulullah, dengan Al-Quran. Seorang suami yang bisa menjadi imam yang baik. Inilah rumahku sorgaku. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun rumahnya dari bambu, walaupun rumahnya dari kayu, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang orang walaupun rumahnya seperti istana tidak mereka dapatkan kebahagiaan dan ketenangan itu. Jadi ingat wasiat saya, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran dunia orang lain sebelum kalian kelak, sebelum kalian tahu bagaimana keadaan dan kedudukan itu orang yang kalian tertipu kelak di akhirat. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya wasiatkan khususnya untuk para santri-santri Kiai Haji Abdul Halim, yaitu Talabah Raudhatut Talibin.
Ada Raudhatul Futuh ada di sini, santri ada pada ikut ada. Walaupun bukan hanya Raudhatul Futuh, semua santri yang ada di sini perhatikan wasiat yang terakhir saya. Saudara-saudara para santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, karena saya sampai sekarang masih tetap santri. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, sampai kapan saya ini harus ngaji? Wahai guru, sampai kapan saya harus menuntut ilmu?